Teman-teman bisa lihat di sini saya berhasil melakukan gestun 499.000. Ada beberapa kali teman-teman, ada 2 kali di bulan yang sama. Dan ini juga teman-teman 499.000. Dan kalian bisa lihat saya tunjukkan riwayatnya di aplikasi GoPay Merchant ya. Karena saya menggunakan pencairan kris ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah riwayat pencairan ya dari aplikasi PayLater ini. Oke, jadi siapa di sini yang kesulitan mencarikan saldo SPayLater ya? Oke, jangan kecil hati apabila kesulitan. Semua ada jalannya. Jadi kita santai aja, saya coba share solusi terbaru buat teman-teman. Jadi bukan berarti kalau teman-teman tidak bisa gestun di aplikasi SPayLater, teman-teman tidak bisa lagi memanfaatkan gestun-gestun di aplikasi yang lain. Nah, jadi saya rekomendasikan satu aplikasi di mana ini sangat membantu dan saya sudah buktikan. Ya, ini total transaksi yang saya lakukan di aplikasi ini Rp12.115.810. Ini adalah aplikasi yang persis sama dengan PayLater Shopee atau SPayLater. Jadi kalian juga bisa menggestun saldo limit PayLater aplikasi ini. Bahkan kamu bisa menggestun apabila limit kamu tersedia sampai dengan 2 juta setiap harinya. Lalu pertanyaannya, kenapa tadi saya gestun hanya sekitar Rp999.000? Karena aturan di GoPay Merchant, kalau 500.000 ke atas, kita dikenakan biaya 3%. Nah, untuk mengakali hal ini, maka saya turunkan nominalnya. Jadi kita bisa melakukan gestun berulang ya. Misalkan hari ini gestun, besok kita lanjut lagi. Jadi ini tidak dipersulit. Saat ini aplikasi SPayLater tidak bisa lagi gestun menggunakan kris ya. Kamu boleh cek, mungkin 1-2 akun yang bisa. Namun kebanyakan rata-rata agak sulit teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan bagaimana cara kerja aplikasi PayLater ini. Yang pasti kamu bisa melakukan gestunnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya tidak terlalu banyak sebenarnya tampilan di aplikasi ini. Yang ada tampilan untuk pembayaran menggunakan QR digital kredit atau PayLater. Kemudian ada juga saldo untuk pinjaman tunai. Nah, ada 2 pilihan. Tapi kalau teman-teman ingin gestun, tentu teman-teman pakai yang saldo kredit ini atau saldo PayLater. Nah, ini ada dana instan juga. Dan kemudian fitur yang lain, kalian bisa membeli pulsa paket data, kemudian melakukan belanja menggunakan saldo aplikasi ini. Misalkan teman-teman belanja apakah itu di Shopee, TikTok, Lazada, atau aplikasi yang lain. Kamu bisa bayar menggunakan aplikasi ini. Bahkan kalau teman-teman ingin makan di restoran pun, kamu bisa bayar pakai aplikasi ini. Sampai dengan pembelian tiket pesawat. Nah, biasanya untuk pengguna baru diberikan limit minimal Rp500.000. Tapi kalau teman-teman rutin untuk melakukan transaksi dan mengembalikan dengan tepat waktu, maka seiring berjalan waktu, limit kamu akan naik. Terbukti teman-teman, di sini saya memiliki limit 15 juta lebih ya. Totalnya ya, itu digabung dengan saldo dana instan dan saldo kredit PayLater-nya. Untuk pendaftarannya memang hampir sama dengan aplikasi SPayLater ya. Kita harus menggunakan KTP, verifikasi wajah, dan mengisi data-data yang lain. Contoh, berapa penghasilan per bulan, dan lain sebagainya. Memang untuk proses approve-nya itu memang sulit ya. Nah, itulah sebagai tantangan untuk mendaftar di aplikasi PayLater ini. Jadi, berbeda dengan aplikasi-aplikasi PayLater yang lain. Kalau di aplikasi ini memang sulit. Tapi kalian coba saja. Silakan daftar. Tapi karena memang juga aplikasi ini memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga dia benar-benar menyeleksi teman-teman data-data atau pengguna pendaftar yang masuk. Nah, di sini teman-teman tinggal scan aja. Misalkan kamu gestun ke aplikasi Shopee Merchant atau ke kris yang lain. Misalnya Dana bisa teman-teman, atau juga di beberapa aplikasi lain. Tinggal scan aja di sini. Ada 2 pilihan scan-nya, apakah langsung ke objeknya atau di ponsel yang berbeda, atau mengupload di sini. Kita upload di sini teman-teman. Nah, kemudian tinggal memasukkan nominal berapa yang ingin digestun. Tapi ingat teman-teman, ini hanya sebagai solusi aja dan wajib teman-teman kembalikan. Karena yang banyak masalah saat ini, kebanyakan yang menggestun ini menganggap itu tidak dikembalikan. Ini sebagai pinjaman sementara. Tetapi kenapa kita ingin mencari saldo saldo PayLater ini untuk digestun? Karena tidak ada bunganya. Berbeda kalau misalkan teman-teman melakukan pinjaman di dana instan atau fitur pinjaman.
Nah, ini kan tidak ada biaya pengembalian ya, kalau hanya untuk tenor 1 bulan. Tapi kalau 3 bulan, teman-teman juga bisa lihat di sini. Misalkan ini kan 499.000, misalkan kita cicil ya, untuk berapa ya? Kita pilih yang 6 bulan. Kalau 6 bulan, maka saya cicil setiap bulan Rp103.130 per bulan. Bisa dikatakan cenderung kecil bunganya, teman-teman. Ya, itulah kenapa banyak yang mengejar untuk keystone saldo pay later ini. Jika teman-teman tertarik, silakan klik tautan yang ada di deskripsi untuk registrasi di aplikasi ini.